Hello Technolovers! Israel dan Palestina bukanlah satu-satunya negara yang tengah berkonflik. Jika kalian lupa, saya ingin mengingatkan kalau konflik Rusia dan Ukraina bahkan belum menempuh jalur gencatan senjata hingga kini. Namun yang menarik perhatian dunia seakan teralihkan sepenuhnya, bahkan Presiden Ukraina Zelensky berujar, fokus mereka bergeser karena Timur Tengah dan alasan-alasan lainnya tanpa dukungan kami akan mundur. Lantas, apakah konflik Israel-Palestina mempengaruhi perang Rusia-Ukraina? Berikut fakta-faktanya. Pernyataan sedih Zelensky. Perang Israel-Palestina buat berbagai negara kehilangan fokus. Bukan sekadar pendapat omong kosong belaka di mana buktinya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri mengakui itu jelas bahwa perang di Timur Tengah mengalihkan fokus dari Ukraina. Katanya saat berbicara dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam kunjungan pada 4 November 2023. Seperti dikutip dari BBC International, Zelensky menuturkan betapa semua orang mulai lelah. Menurutnya, Rusia ingin fokus terhadap perang Ukraina yang dilemahkan. Namun ia optimis membantah bahwa pertempuran di Ukraina telah menemui jalan buntu. Selang beberapa hari, Zelensky kembali dengan pernyataan berbeda, kali ini terdengar putus asa. Melalui keterangan yang dilansir pada 17 November 2023, sang presiden mengakui persediaan senjata yang berkurang. Dalam hal ini, lambatnya pengiriman peluru artileri ke Kiev sebagai dampak dari pergeseran fokus ke perang Israel-Hamas. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan banyak peluru artileri ukuran 155 mm untuk menekan balik invasi Rusia sembari menekankan fokusnya untuk mendapat bantuan dari Barat. Ia juga menyampaikan akan mundur jika negaranya tidak lagi mendapat bantuan dari negara lain. Berdasarkan laporan Medcom.id, permintaan mendadak ini datang di saat sensitif karena Uni Eropa mengisyaratkan bahwa mereka tidak mungkin memenuhi janji untuk mengirimkan 1 juta peluru artileri ke Ukraina pada Maret mendatang. Konflik Israel-Palestina untungkan Rusia. Bukan cuma Zelensky, bahkan penasehat senior presiden juga naik pitam lantaran senjata yang dijanjikan Barat ke Kiev tak kunjung datang. Alasannya jelas, ini masih tentang fokus Barat yang terpecah dan membuat Ukraina merasa ditelantarkan. Melalui wawancara dengan stasiun televisi Ukraina 17 November 2023 lalu, penasihat senior presiden menilai kondisi yang mereka alami menguntungkan Rusia. Sebab penundaan yang lama dalam pengiriman senjata memberi Rusia cukup waktu untuk mempersiapkan pertahanan strategis. Sebelumnya, Barat menjanjikan pengiriman senjata dalam 7 hingga 10 hari. Namun, kenyataan prosesnya memakan waktu 90 hingga 120 hari, membuat serangan balasan Ukraina mungkin tak berjalan sesuai rencana. Sebagaimana diketahui, AS tengah disibukkan dalam konflik di Timur Tengah. Bahkan kapal-kapal perang dan jet tempur disebut mulai bergeser ke Mediterania Timur. Keuntungan pihak Rusia terkait konflik Israel-Palestina juga diakui oleh mantan pemimpin Hamas, Khalid Maral, di mana dalam sebuah wawancara dengan wartawan yang diterjemahkan televisi Middle East Media Research Institute Marshall membanggakan serangan spektakuler kelompoknya yang berhasil mengalahkan perhatian AS dari Ukraina. Ia juga mengatakan bahwa Moskow bermaksud menggunakan serangan yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa itu sebagai bahan pengajaran di akademi militernya. Ditinggalkan negara sekutu. Serangan balasan Ukraina di selatan sejauh ini dilaporkan hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Mau tak mau, situasi ini seharusnya cukup membuat Ukraina khawatir jika sekutu-sekutu baratnya mulai lelah. Kemungkinan terburuknya, mereka akhirnya enggan memasok senjata canggih dan dana kepada Ukraina secara terus-menerus. Kira-kira sejauh mana ini akan berdampak? Faktanya, Slovakia adalah salah satu di antara bukti di bawah pemerintahan Perdana Menteri baru Robert F. Negara tersebut memutuskan menghentikan bantuan militer untuk Ukraina. Melalui pernyataan yang dikutip Kompas dari TASS 14 November 2023, Menteri Pertahanan Robert Kaliniak resmi menghentikan seluruh bantuan militer kepada Ukraina dan mengatakan telah memberitahu Sekretaris Jenderal NATO James Stoltenberg terkait hal itu. Pada kesempatan berbeda, Polandia melalui Perdana Menteri Mateusz Morawiecki bahkan telah lebih dulu mengumumkan penghentian pengiriman senjata ke Ukraina pada 20 September 2023 lalu. Keputusan itu diambil setelah Presiden Zelensky menuduh Polandia ikut campur tangan bersama Rusia dengan melarang impor biji-bijian Ukraina.
Di sisi lain, negara-negara Uni Eropa mulai menunjukkan gelagat tentang mereka yang kesulitan memberi solusi penyediaan amunisi kepada Ukraina. Setelah pertemuan para Menteri Pertahanan dan Luar Negeri UE 14 November di Brussels, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell juga meragukan realisasi penyediaan 1 juta butir amunisi ke garis depan Ukraina pada musim semi 2024. AS tahan bantuan ke Ukraina. Tidak hanya negara tetangga dan Uni Eropa saja yang lelah, nyatanya AS pun demikian. Kantor berita VOA dalam laporan 20 Oktober 2023 lalu telah merilis tentang ketidakpastian Kongres, di mana dalam menyetujui permintaan pendanaan Presiden Joe Biden untuk Ukraina senilai 61,4 miliar US dollar. Setelah fakta ini, kalian akan tahu seberapa besar konflik Timur Tengah mempengaruhi posisi AS terhadap Ukraina. Bagaimana tidak, laporan terbaru yang dirilis CNN pada awal November menyebutkan bahwa Kongres Amerika Serikat telah terbelah usai ribut perkara rencana prioritas bantuan yang akan digelontorkan ke negara sekutu Ukraina atau Israel. Anggota Partai Demokrat dan Republik di Kongres ingin segera mengadopsi bantuan militer untuk Israel yang tengah bertempur dengan Hamas. Para pemimpin Republik di DPR bahkan berencana menggelar pemungutan suara mengenai rencana undang-undang hanya untuk Israel, bukan Ukraina. Pasalnya di kalangan sejumlah anggota DPR, segalanya menjadi rumit saat menyangkut Ukraina, mengingat negara itu telah memberikan dana puluhan miliar dolar usai invasi Rusia pada Februari 2022. Anggota Majelis Rendah dari Partai Republik juga akan mempertimbangkan rancangan undang-undang yang bakal memberatkan pemerintah Ukraina. Selain itu, sejumlah kelompok konservatif garis keras di DPR menuntut penghentian segera pendanaan ke Ukraina. Rusia tingkatkan serangan. Sementara fokus terbagi dan dukungan mulai berkurang, Ukraina harus berhadapan dengan masalah baru, di mana serangan di garis depan wilayahnya mulai ditingkatkan oleh Rusia. Melalui media sosial yang dikutip kembali pada 14 November 2023, Zelensky menyebut Rusia melakukan serangan di sekitar kota Donetsk, Kupiansk, dan Avdiivka. Zelensky sebelumnya mengingatkan Rusia akan meningkatkan serangan udara terhadap infrastruktur energi Ukraina menjelang musim dingin seperti tahun lalu. Kemudian berdasarkan informasi dari Al Arabiya 22 November 2023, Rusia dilaporkan kembali meluncurkan senjata berkemampuan nuklirnya. Kementerian Pertahanan Rusia dalam keterangannya menyebut pihaknya mengerahkan rudal balistik antar benua jenis Yars di pangkalan Kozlovsky di wilayah Kaluga Barat Daya Moskow. Adapun rudal yang dikembangkan pada tahun 2000-an dan mampu membawa banyak hulu ledak termonuklir. Rudal ini juga merupakan salah satu senjata nuklir yang mampu menembus perisai rudal milik AS dan sekutunya. Badan Informasi Rusia melaporkan tempat rudal baru dimuat ke dalam silo peluncuran bawah tanah. Tindakan ini sebagai resimen pertama di pasukan rudal strategis Rusia, yang mulai memodernisasi rudal Yars di bawah tanah. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menggambarkan tuduhan mengenai dugaan kesediaan Moskow untuk melancarkan perang nuklir sebagai hal yang tidak rasional. Ia menekankan bahwa Rusia sangat berhati-hati dalam menghadapi potensi yang dimilikinya. Bergesernya fokus AS dari Ukraina ke Israel adalah nyata. Berkurangnya dukungan Barat yang mulai meninggalkan Ukraina pun adalah fakta.